Halo Scott and KTM Lovers, balik lagi sama gua Herman EWG di channel YouTube kita Monkey Walk TV. Oke guys, di YouTube sebelumnya kita bahas mengenai modifikasi total Duke 200 Gen 2-nya Om Sandy William. Nah, sekarang kita kayaknya bisa dibilang selama ini ngebahas modifikasi pasti rata-rata Duke, RC atau Adventure. Nah, sekarang kita bahas Enduro yang motor ini lagi digandrungin banget buat teman-teman pecinta dual purpose. Kenapa? Karena motor ini masih bisa dipakai buat touring dan masih pastinya bisa dipakai buat dual purpose atau main light off-road. Mungkin kalau off-road heavy atau hard off-road juga bisa aja, gimana sih ridernya pastinya. Nah, kita bahas si 690 Enduro R 2024. Ini Enduro dari KTM atau 690 Enduro R terbaru yang masuk ke Indonesia, yaitu si 2024. Sebetulnya, oke, kita bahas langsung ke motornya. Sebetulnya perubahannya nggak banyak antara 2020, 21, 22, 23, 24, gitu kan. Setahu gue dari 2021 itu hanya perbedaan di warna-warna aja. Nah di 2024 ini Enduro R ini keluar dengan warna hero colornya KTM, yaitu dominasi orange dengan perpaduan warna abu-abu, ada grey-nya juga di sini. Nah, untuk yang lainnya kita lihat sendiri di sini. Oke, di 2024 ini jelas perpaduan warna yang oke, yang beda dari sebelumnya, dan pasti gue pengen ngasih lihat modifikasi yang kita lakukan. Karena seperti biasa, Monkey Walk itu ya spesialis modifikasi untuk KTM Husqvarna. Dan sekarang tambahan CF Moto, ya kan? Oke, ini motornya ketua KTM Adventure Indonesia, komunitas adventure nya KTM satu-satu di Indonesia, ya kan? Yaitu KAI, Om Lexi. Beliau udah pernah punya yang tahun sebelumnya, dan sekarang beliau ganti dengan tahun yang lebih baru. Nah, yang kita lakukan perubahan dari motor ini sebetulnya nggak terlalu banyak. Kita sesuai dengan kebutuhannya aja. Dan yang pasti motor ini memang udah keren, cuman ada satu bagian yang kalau nggak dirubah itu jadi biasa aja. Jadi kayak motor trail kebanyakan, yaitu adalah bagian headlampnya, bagian depan si tower ini nih. Ini yang merubah motornya jadi ganteng, jadi makin ganteng, ya kan? Yang tadinya gokil jadi makin gokil. Nah, ini yang kita rubah. Jadi MWG juga ada modifikasi, part-part modifikasi atau aksesorisnya si 690 Enduro ataupun 790 Adventure, ya kan? Dari mulai rev garage yang kita ganti. Jadi gini, memang tower ini yang paling keren dan yang ya harganya sebetulnya dia ada bisa dibilang kalau untuk yang importnya ya, ada rev garage, ada rebel. Cuman rev garage ini sebetulnya masih sedikit lebih ekonomis dibandingin si yang satu lagi. Tapi gue pribadi lebih suka modelnya si Red Garage. Jadi kita memang stok tuh untuk powernya Red Garage buat 690, buat 790 atau 890, atau bahkan buat kita modified ke si 390. Seperti motor kita 390 Barong, ya kan? Yang mana udah pakai power Red Garage-nya untuk 790-nya. Yang kita gunakan di 390. Jadi bisa. Jadi kalau kalian nanya, bisa nggak? Yes, bisa. Karena kita udah bikin dua motor. Motor MWG dan motornya Om Dimas. Itu dua-duanya menggunakan tower. Dan menjadi motor, mungkin cuma dua-duanya yang ada di dunia atau di Indonesia pastinya, yang menggunakan atau udah berubah bentuk menjadi motor 390 rally. Sebutannya bisa, dibilang 390 Enduro bisa. Karena memang udah berubah total. Wheelset udah berubah dan pastinya towernya kita pakai si Red Garage. Nah,
Modifikasi di sini apa aja sih yang kita bikin dan punya part apa aja sih Mang Kiwar Garage? Alhamdulillah kita bisa dibilang lumayan lengkap juga, apalagi buat tahun 90 karena kita siapin buat teman-teman. Jadi pertama pasti tower, ya kan? Tidak lain tidak bukan itu dia Rad Garage K5 yang terbaru yang menggunakan karbon, bukan besi dan bukan custom. Jadi enteng karena penggunaan tower itu pastinya diganti karena pengen selain looks-nya oke, tapi fungsinya adalah membuang bobot atau ya bobotnya membuat jadi lebih ringan lah. Sebetulnya kalau dibilang sama perbandingannya sama headlamp yang originalnya memang lebih enteng yang originalnya sih karena dia kayak trail cuma lampu doang plok nempel. Tapi kan looks-nya nggak ada. Ya, tapi dibandingkan dengan yang K3 yang sebelumnya itu jelas lebih enteng ini jauh karena ini full karbon. Setelah itu, gue anggap nggak terlalu banyak perubahan di motor ini. Kenapa? Karena motor ini udah keren, tinggal kita berubah atau kita sedikit tambahkan, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Apa aja sih? Ya kan, kelihatannya kok kayaknya nggak kelihatan berubah banyak. Ya memang tidak berubah banyak karena modifikasi itu hanya kita touch up aja, tapi bikin motor ini jadi makin gokil dan fungsional. Crash bar kita pasangin power part. Yes, Mang Kiwar Garage kita ada power part banyak banget, ya kan, buat 390 sampai 1290. Oke, crash bar kita pasangin power part, skid plate kita pasangin power part. Kenapa? Karena aslinya dia plastik. Jadi kita pasangin power part yang aluminium karena pasti motornya akan dipakai dan banyak digunakan sama Om Lexi untuk dual purpose, ya kan. Habis itu foot pack kita pakai Nice CNC karena MWG juga sebagai dealernya Nice CNC. Kita pasangin foot pack. Kenapa? Biar lebih lebar untuk jejekan kaki, untuk pijakan kaki. Jadi kaki ngejejaknya atau mijaknya akan lebih lebar, akan lebih aman, lebih nyaman pada saat kita main di dual purpose, ya kan. Terus cover engine karena resiko jatuhnya pasti ada, pasti besar. Apalagi kalau main di, ya tadi gue bilang main dual purpose, resiko jatuhnya, jatuh bego lah, jatuh serius lah, itu agak besar banget. Jadi kita kasih proteksi sedikit, ya kan. Selain si crash bar dan skid plate-nya, habis itu lowering kit. Kalian bisa lihat kan, ini motor tingginya standarnya aja, itu hampir sepinggang. Sebelum kita pasangin lowering kit, dia lebih tinggi lagi 30 mili atau 3 cm. Jadi bisa lo bayangin nambah 3 cm. Kesannya kalau 3 cm kalau dihitung pakai jari nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lebar, nggak terlalu besar pengaruhnya. Tapi kalau bicara high seat motor, bicara ke tingginya motor itu lumayan berubah banget. Yang sebelumnya nggak akan susah digunakan, itu akhirnya kita ganti kita ganti dan kita pasang si Nice CNC lowering link. Dia kayak link, dia ada link di bawah karena dia modelnya di track. Untuk suspensinya itu bisa kita ganti sama yang lebih pendek, jadi dia turun langsung sekitar 3 cm, ya kan? Jadi motor ini akan nyaman digunain. Habis itu untuk luggage, nah karena motor ini kayak tadi gue bilang, ini functionnya masih bisa buat touring, bisa pakai buat jalan-jalan, dipakai buat dual purpose-an. Ini kita pasangin top rack dari Nice CNC juga. Ini udah bagus banget, bentuknya gokil. Jadi Nice CNC emang kita pilih buat ya menjadi pilihan part-part atau pemanis motor-motor adventure ataupun motor-motor enduro dan trail, ya kan. Tapi kalau DWG khususnya adventure dan enduro aja. Dan pasti kalau dulu sama RC udah pasti. Tapi tambahannya di adventure dan di enduro. Oke, ini kita pasangin top rack-nya. Dan kita tambahin juga luggage tail pack dari Endurisan. Nah ini yang guys kemarin, kalau kalian nonton video ini udah lama nggak ada, hampir setahun kayaknya. Barang ini hilang di pasaran dan yes, bulan ini masuk lagi ke Mang Kiwar Garage. Kita juga sebagai dealernya si Endurisan, kita masukin yang tail pack, ada top tail pack, itu ada yang small, ada yang large, ada top pannier, ada macam-macam. Dan ini kita pasangin si tail pack yang small. Kenapa? Karena kita benar-benar nyesuaiin dengan sizingnya. Jadi jangan kelebihan, jangan terlalu kecil. Yang penting proporsional dan bisa kepake buat kebutuhannya si Om Lexi untuk berkendara, ya kan? Oke, habis itu apalagi sih? Nih, handguard. Ini handguard favorit gue untuk motor tipe-tipe motor ya. Untuk tipe-tipe motor yang mau memang dimodifikasi rally,
enduro, dual purpose, yaitu apa? Reflex. Reflex ini paling favorit banget. Kenapa? Gue lebih seneng karena dia ininya simple. Si plastik guardnya ini simple banget, ciri khasnya si Reflex. Kedua, dia besinya tebal banget dan dia menggunakan spring. Jadi kayak ada sling, bukan spring. Sling, ya kan? Jadi kalau ini jatuh, nah dia bisa gerak kayak gini tuh. Jadi kalau misalkan amit-amit ini sampai jatuh atau apa, dia nggak gampang bengkok karena dia bisa ngikutin. Bukannya kendor, memang ini dibikin seperti itu, kanan kiri karena dia ada slingnya. Jadi dia bisa gerak karena kenapa? Kalau jatuhnya dia fatal banget, tangan kita nggak masuk. Kedua, dia nggak gampang bengkok, ya kan? Jadi nggak perlu ganti-ganti lagi. Tapi kalau untuk proteksi jelas ini dari build quality-nya, ntar kalian bisa lihat, ya kan, detailnya siapa namanya Reflex. Dan ini Reflex yang tipe terbaru. Bedanya apa? Biasanya Reflex itu selalu ngikatnya ke segitiga, ya kan? Tapi ini dia ada pegangan tengahnya. Jadi bisa buat universal sebetulnya. Karena biasanya Reflex itu bisa hanya untuk stang 28 mm. Tapi kalau gini, kalian pakai stang 26 kayak standarnya 390 Adventure itu pun bisa. Tinggal disesuaikan lagi, ya kan? Terus habis itu udah sih. Jadi memang nggak banyak perubahan, tapi kita mau ngasih ke teman-teman bahwa ini referensi teman-teman kalau kalian mau main motor dual purpose, kalian pengen main motor enduro, ya kan, entah 690 atau 701, kalian bisa modifikasi seperti ini. Ya kita sih MWG alhamdulillah udah dipercaya sama teman-teman yang punya motor-motor enduro ataupun dual purpose untuk memodifikasi motor-motornya mereka. Ada beberapa udah 701 kita kerjain, 690 udah yang ke, kalau untuk yang 2024 ini udah kedua. Tapi kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita udah pernah juga ngerjain. Terus habis itu ya ini bisa direferensi kalian. Yang pasti sesuai dengan fungsinya. Gitu. Mau lihat tingginya segimana? Oke. Jadi kalau kalian ngerasa enduro itu tinggi, setelah kita pasang lowering spring, sih, jadi nggak terlalu tinggi. Terus yang pasti motor ini enak banget digunain. Oke, itu aja bahasan singkat untuk modifikasi enduro. Oh ya guys, jangan lupa seperti biasa like, subscribe, terus share video ini ke teman-teman kalian yang butuh referensi untuk modifikasi KTM, ya kan? Terus kunjungin web link kita di www.monkeyworldgarage.com. Terus yang pasti Instagram galeri kita di monkeyworldgarage_official. Terus untuk katalog ataupun untuk use part atau use bike kita ada katalog dan IG katalog dan IG untuk jual beli motor itu di MWG monkeyworldgarage_katalog. Dan yang pasti kalian free to come untuk ngobrol-ngobrol sama kita, sama gue, sama tim MWG lainnya pastinya. Kalian datang aja ke Jalan Cempaka 5 nomor 14, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan. Oke, Herman sign out. See you next video.